Halo dunia, selamat datang di Aran Families Channel. Kali ini akan membahas tentang militer Indonesia yang menjadi terkuat. Simak saja videonya. GFP, militer Indonesia terkuat ke-15 di dunia, di atas Australia hingga Israel. Dikutip dari Kompas.com. Penulis Ahmad Nasruddin Yahya, editor Krisyandi. Jakarta, Kompas.com, situs pemeringkat militer dunia, Global Firepower, GFP, menempatkan kekuatan militer Indonesia di peringkat ke-15 dari 140 negara di dunia pada 2022. Wah mantap sekali sob. Penilaian ini mengacu pada kategori kekuatan militer, keuangan, kemampuan logistik dan geografi. Skor sempurna pada indeks ini adalah 0,00 Power Index. GFP adalah situs web independen berbasis statistik yang melacak informasi pertahanan 138 negara dan diperbarui setiap tahun. Semakin kecil nilai Power Index, semakin kuat kemampuan tempur teoretis suatu negara, tulis Global Firepower, dikutip dari laman resminya, globalfirepower.com, Senin, tanggal 17 Januari tahun 2022. Dari pemeringkatan ini, Amerika Serikat AS masih menjadi negara terkuat dalam urusan militer di dunia dengan skor 0,0453, yang disusul Rusia, 0,0501 posisi kedua dan China, 0,0511, di posisi ketiga. Adapun posisi Indonesia melesat satu peringkat dibanding periode sebelumnya dengan Power Index sebesar 0,2251. Tahun lalu, Indonesia mendapat skor 0,2684. Peringkat Indonesia tahun ini lebih unggul dari sejumlah negara-negara maju. Misalnya, Jerman yang berada di peringkat 16, Australia peringkat 17, dan Israel peringkat 18. Selain itu, Indonesia juga menjadi negara ASEAN kekuatan militer dengan mengungguli Vietnam di posisi 28 dan Thailand urutan 29. Dalam rilis pemeringkatan tahun ini, kekuatan militer TNI dilengkapi dengan sejumlah kekuatan baik dari sumber daya manusia (SDM) maupun alat utama sistem persenjataan alutsista. Di kekuatan udara, TNI diperkuat oleh 445 kekuatan udara. Total jumlah kekuatan udara tersebut meliputi 41 pesawat tempur, 23 dedicated attack, 66 transportasi, 126 trainers, 17 pesawat misi khusus, 1 pesawat tanker, 172 helikopter, dan 15 helikopter serang. Sementara, pasukan darat Indonesia dilengkapi 314 tank, 1444 kendaraan lapis baja, 153 self-propelled artillery, 413 tower artillery, dan 63 proyektor roket. Kemudian kekuatan laut Indonesia mempunyai total aset alutsista sebanyak 296. Jumlah itu terdiri dari kapal fregat 7 unit, kapal korvet 24 unit, 4 kapal selam, 181 kapal patroli, 11 main warfare. Adapun peringkat 20 dari 140 negara dengan kekuatan militer terbesar di dunia sebagai berikut. 1. Amerika Serikat skor Power Index, 0,04532. Rusia skor Power Index, 0,05013. China skor Power Index, 0,05114. India skor Power Index, 0,09795. Jepang skor Power Index, 0,11956. Korea Selatan skor Power Index, 0,12617. Perancis skor Power Index, 0,12838. Britania Raya, skor Power Index, 0,13829. Pakistan skor Power Index, 0,15720. Brasil skor Power Index, 0,1695111. Italia skor Power Index, 0,18012. Mesir skor Power Index, 0,1869313. Turki skor Power Index, 0,19614. Iran skor Power Index, 0,210415. Indonesia skor Power Index, 0,225116. Jerman skor Power Index, 0,232217. Australia skor Power Index, 0,237718. Israel skor Power Index, 0,262119. Spanyol skor Power Index, 0,290120.
Arab Saudi Score Power Index, 0.2901. Penulis, Ahmad Nasruddin Yahya. Editor, Krisyandi. Indomax Indo Magazines. Nah, berita pertama yang cukup mantap kali ini datang dari peringkat militer Indonesia yang ternyata telah naik pada tahun 2022 ini, bos. Ranking militer yang dirilis oleh situs Global Firepower ini pun menunjukkan bahwa peringkat militer Indonesia telah naik satu tingkat dari tahun-tahun sebelumnya. Kemudian, berita kedua yang cukup greget datang dari WNI, yang baru-baru ini telah ditahan alias disandra oleh kelompok milisi Houthi negara Yaman, yang notabene, kelompok milisi itu merupakan musuh besar negara Arab Saudi. Nah, lantas pertanyaannya, melangkahi negara manakah Indonesia, sehingga pada tahun 2022 ini, peringkat militernya naik? Dan bagaimanakah kronologis serta kondisi WNI yang ditahan oleh milisi Houthi ini? Penasaran berita lengkapnya? Cus, tanpa basa-basi, mari kita bahas beritanya satu per satu, bosku. Oke, yang pertama, berita datang dari peringkat militer Indonesia yang tiba-tiba naik satu tingkat dari tahun-tahun sebelumnya nih, bos. Diwartakan oleh FIFA Militer yang mengutip dari situs Global Firepower, diketahui bahwa pada tahun 2022 ini, militer Indonesia ternyata telah menguasai ranking alias peringkat ke-15 kekuatan militer dunia. Padahal di tahun-tahun sebelumnya, militer Indonesia pun masih bertahan di ranking 16, bos. Militer Indonesia melesat ke ranking 15 ini pun dengan mendepak militer Jerman, di mana sebelumnya Jerman merupakan penguasa ranking 15 militer dunia dan kini tersingkir turun ke ranking 16. Global Firepower pun merilis peringkat militer Indonesia naik karena skor power index-nya juga melesat dari 0,2684 menjadi 0,2251. Di mana jika skor perhitungan ini semakin kecil, maka terhitung semakin kuatlah negara itu, bos. Dan skor power index Indonesia ini pun naik cukup lumayan dibandingkan dengan negara Jerman, di mana skor power index Jerman juga naik, tapi tidak sesignifikan militer Indonesia, bos. Saat ini skor power Jerman 0,2322 dan tahun lalu sebesar 0,2519. Artinya, skor power Indonesia naik sebanyak 0,0433 dan Jerman hanya naik sebesar 0,0197. Sedangkan, tiga negara terkuat masihlah dipegang oleh Amerika, Rusia, dan juga Tiongkok. Mantap, Jos. Nah, terkait peringkat militer dunia Global Firepower ini, bos, seperti video admin terdahulu yang dapat kalian lihat di sudut kanan atas, diketahui bahwa data dari Global Firepower ini memang benar apa adanya, tapi didominasi oleh perhitungan kuantitatif atau jumlah dari alutsista itu sendiri, serta juga kurang memperhitungkan kualitas dan jenis dari alutsista yang dimiliki oleh suatu negara. Contohnya nih, bos, dalam situs GFP tercatat Indonesia memiliki total 455 kekuatan armada udara. Sedangkan, jika dibandingkan dengan tetangga kecil kita Singapura, yang saat ini menduduki peringkat 42 militer dunia, mereka hanya memiliki 244 unit armada udara. Setengah dari jumlah total punya kita, ya kan? Namun jangan salah, bos. Dari seluruh armada udara Singapura, setengahnya adalah jet-jet tempur sangar yang berjumlah sekitar 100 unit, terdiri dari F-16 dan F-15 Strike Eagle, dan itu pun belum ditambah lagi dengan rencana akuisisi jet tempur F-35 mereka. Sedangkan Indonesia tercatat di GFP hanya memiliki 41 jet tempur, bahkan kebanyakan berisi pesawat trainer dan helikopter, yaitu 126 pesawat trainer atau latih dan 172 helikopter. Tapi itu bukan helikopter serang. Nah, dari sini mungkin sudah dapat kalian simpulkan sendiri, bos, bagaimana sifat dari perhitungan situs Global Firepower ini. Namun cara perhitungannya ini pun sebenarnya juga ada sedikit kelebihan, di mana untuk menentukan skor power index suatu negara, Global Firepower pun menggunakan lebih dari 50 faktor dengan kategori mulai dari kekuatan militer, keuangan hingga kemampuan logistik dan geografi. Sehingga dengan formula mereka yang unik ini, memungkinkan negara-negara yang lebih kecil tapi berteknologi maju bisa bersaing dengan negara yang lebih besar. Mantap, mantap, Jos.
Oke, lanjut, berita kedua datang dari seorang anak buah kapal berkewarganegaraan Indonesia yang baru-baru ini dijadikan tahanan oleh kelompok Houthi negara Yaman. WNI ini pun bernama Bapak Surya Hidayat, di mana penahanan ini pun awalnya diketahui dari KBRI di Abu Dhabi yang menerima informasi mengenai penahanan beliau oleh kelompok milisi di negara Yaman. Direktur Pelindungan WNI Kemlu yaitu Bapak Judah Nugraha pun mengklarifikasi bahwa ABK atau anak buah kapal yang berasal dari Makassar, Sulawesi Selatan itu bekerja di kapal berbendera Uni Emirat Arab atau UEA dan bukan kapal Arab Saudi. Pak Surya Hidayat ini pun berstatus sebagai Chief Officer di kapal tersebut, bos. Dan telah ditahan sejak tanggal 5 Januari bersama 10 ABK lainnya yang berasal dari berbagai mancanegara. Penyanderaan ini pun disebut terjadi saat Surya dan kapal kargonya tengah membawa peralatan medis untuk rumah sakit lapangan Saudi di negara Yaman. Kapalnya pun pada saat itu tiba-tiba dihadang oleh milisi Houthi saat berada di Pulau Socotra, Yaman. Dan akhirnya terjadilah penahanan. Dikutip dari CNN Indonesia, Pak Judah Nugraha pun mengatakan bahwa Pak Surya Hidayat ini berstatus sebagai Chief Officer di kapal tersebut. Kemudian pada tanggal 6 Januari kami melakukan komunikasi untuk mencari informasi status Pak SHP ini. Dan kita mendapatkan informasi bahwa yang bersangkutan dalam kondisi aman dan mendapat perlakuan yang baik, ujar Pak Judah Nugraha. Kemudian dikutip dari Kompas.com, Kementerian Luar Negeri atau Kemenlu Indonesia pun mengatakan bahwa kelompok milisi Yaman yang menyandra seorang anak buah kapal berkewarganegaraan Indonesia ini yaitu Bapak Surya Hidayat pun ternyata tak meminta tebusan kepada pemerintah, bos. Nah, Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kemenlu Judah Nugraha pun mengatakan bahwa motif dari pelaku penahanan ABK oleh kelompok Al-Houthi ini berbeda dengan kasus lain. Kasus ini tidak ada tuntutan apapun terkait tebusan, kata Bapak Judah Nugraha ketika melakukan press briefing di kantor Kemenlu Jakarta Kamis 13 Januari 2022 kemarin. Nah, terkait hal ini mari kita doakan, bos. Semoga WNI yang ditahan itu dapat selamat dan segera bisa pulang ke tanah air Indonesia. Jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar.